Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program talk show di hari ini. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa kami sedang berada di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh ya. Tentu sedikit kita akan ngobrol-ngobrol terkait pengawasan lalu lintas ya dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ya. Sengaja kita memilih warung kopi karena kita memang ngobrol santai nih Pak ya. Ngobrol santai ya. Nah, tapi topik yang kita angkat ini juga tentunya untuk ketertiban masyarakat, ketertiban untuk bersama ya. Nah, topik yang kita angkat itu pengawasan lalu lintas. Nah, seperti apa sih pengawasan lalu lintas di Kota Banda Aceh dan sejauh ini rambu-rambu yang sudah dipasang di jalan-jalan itu apakah sudah dilaksanakan dengan baik ya? Dan mungkin adanya pelanggaran-pelanggaran, sanksi apa yang diberikan. Nah, kita akan bahas bersama hari ini ada Bapak Akil Perdana SHMH, merupakan Kabid Pembina dan Pengawasan Keselamatan di Sub Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih sudah berkenan kita wawancarai, kita tanya ini Pak ya. Boleh, silakan. Kemudian di samping Pak Akil ada Pak Muflizal SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga merupakan Kabid ya, ini tapi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat, darat ya, atau disingkat dengan LLAJ. Nah, oke. Wah, ini punya bidangnya masing-masing, tapi sebelum bicara jauh nih Pak ya, kita mau tahu nih tupoksinya masing-masing dari Kabid ini Pak ya, karena ada beban kerja, ada tugas yang harus dilaksanakan. Nah, kalau dari Pak Akil sendiri selaku Kabid Pembina dan Pengawasan Keselamatan di Subkota Banda Aceh, tupoksinya apa saja ini Pak? Baik, terima kasih Bu Eni. Untuk bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan itu kita ada beberapa tugas pokok yang kita laksanakan. Ya, yang pertama kita membantu untuk mengawasi rambu-rambu, terutama rambu-rambu yang berhubungan dengan keselamatan. Nah, kita contohkanlah rambu-rambu larangan parkir, kemudian rambu-rambu larangan berhenti, kemudian juga parkir di sembarang tempat. Parkir sembarangan tempat. Parkir sembarangan tempat. Nah, kemudian untuk tugas fungsi selanjutnya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat usia sekolah, pelajar. Kayak kami memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa pentingnya menjaga keselamatan di jalan dan mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, mungkin itu ada beberapa fungsi lain, mungkin juga ada rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik. Memang lebih kepada pengawasan terhadap rambu-rambu yang berhubungan dengan keselamatan. Ya. Salah satunya tadi ada seperti larangan parkir di sembarangan tempat. Ya, karena juga menyangkut ketertiban juga nih Pak ya. Benar. Oke, kemudian bagaimana terutama juga tadi siswa sekolah ini ya, menarik nih Pak ya, karena juga siswa sekolah juga sudah menggunakan kendaraan dan mereka juga sebenarnya harus tertib ya, harus tahu juga rambu-rambu lalu lintas apa yang mungkin dengan lambang-lambangnya. Nah, itu menjadi seperti salah satu pelajaran juga ini Pak ya di PS. Itu saya ingat sekali waktu SD ya. Kalau S ataupun P tandanya apa dan sebagainya, nanti ada panah kiri, panah kanan ya. Nanti saya akan tanya lebih jauh tentang itu ya. Baik. Nah, sekarang coba saya beralih ke Pak Muflizal. Ini tadi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat nih Pak ya. Nah, ini artinya lebih ke rambu-rambunya sendiri tadi. Kalau dari Pak Akil dari segi pengawasannya, sementara dari Pak Muflizal dari segi rambunya sendiri. Ya, tanda-tanda rambu itu tanda ini Pak ya, tanda-tanda yang memang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini tupoksinya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Mungkin kami di bidang LLAJ itu kami lebih fungsinya koordinasi dan pengawasan untuk mendukung pengawasan yang kerja di bidangnya Pak Akil. Kami juga di bawah kami juga mendukung kinerjanya dari pihak Lantas sendiri, yaitu misalnya di bawah bidang LLAJ itu kami mempunyai suatu ruangan pusat kontrol, yaitu yang memang di persimpangan di kaki-kaki simpang di
trafik lalu lintas itu kita ada ATCS, Area Traffic Control System. Jadi fungsi area traffic control system itu untuk berfungsi mendukung kerja lapangannya lantas. Nah, kami di Disub lebih menyupport dalam bentuk mungkin rambu, mempermudah kinerjanya lantas, mungkin ya traffic light-nya, lampu merah, kuning, hijau itu di bawah fungsi kami. Habis itu fungsi pengawasan secara elektronik, yaitu yang ada kamera-kamera yang ada di persimpangan lalu lintas. Mungkin demikian. Oke, jadi harus perhatikan juga nih ya, setiap ada persimpangan yang ada traffic light itu, betul. Ada beberapa kamera, nah betul. Yang itu akan memantau ini Pak ya, akan memantau bagaimana para pengendara ini ya menggunakan fasilitas jalan raya, apakah mereka sudah tertib dan sebagainya. Nah ini bahwa sudah dijelaskan sangat sangat pemirsa di rumah juga tahu ya dari rambu-rambu itu sendiri. Tapi juga saya mau tanya lebih jauh lagi, mungkin ada beberapa rambu-rambu ini juga semakin seperti sosialisasi juga nih Pak ya untuk pemirsa di rumah ya. Ini tandanya apa, ini harus apa. Nah mungkin bisa Pak jelaskan ini Pak tentang rambu-rambu apa saja yang betul-betul sangat perlu diperhatikan saat berkendara itu Pak. Ya, makasih Bu. Mungkin kalau di persimpangan mungkin itu kita kan ada rambu-rambu. Ada satu persimpangan misalnya di simpang 4 itu kita tidak menempatkan rambu-rambu kiri langsung. Itu bagi masyarakat pengendara itu tidak dibolehkan untuk menerobos. Tapi ada di persimpangan kita mendapatkan arah tanda ke kiri, tapi dengan tanda ikuti isyarat lampu. Nah, jadi itu ada beberapa memang sistem rambu-rambu itu memang untuk menyupport, untuk mendukung keselamatan. Nah, misalnya rambu-rambu dilarang parkir kecuali roda 4. Nah, berarti roda 2 tidak diperbolehkan parkir. Nanti ada rambu-rambu yang memang misalnya di Pasar Aceh, ada rambu-rambu yang memang dilarang parkir, tanda rambu-rambu dilarang parkir, tapi ada penjelasannya di bawah. Ada penjelasannya dibolehkan mungkin untuk kendaraan roda 2. Khusus roda 2. Ya, jadi memang fungsi rambu-rambu itu memang untuk ketertiban umum juga. Supaya fungsi Pak Akil di saat pengawasan juga mempermudah. Nah, itu dia fungsi. Jadi hati-hati dengan Pak Akil jika ada yang melanggar. Kita akan ditindak tegas oleh Pak Akil. Iya, betul. Sementara Pak Mukhiza sudah memasang rambu-rambu nih. Iya, betul. Sudah memasang rambu-rambu ya. Jadi wajib kita sebagai pengendara, pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Nah, ini menarik bahwa rambu-rambu ini yang sudah dipasang nih Pak ya. Kemudian jika ada masyarakat kita yang juga ternyata tidak melek tentang rambu-rambu itu ini Pak ya. Mungkin saya tidak tahu ini artinya apa gitu ya. Saya tidak tahu ini ketika ditegur ya. Misalnya terjadi pelanggaran, ini yang sering terjadi itu ada ada mobil ataupun roda 4 yang parkir di sembarangan di badan jalan, memang sudah dipasang rambunya dilarang parkir gitu Pak ya. Kemudian disegel itu juga mungkin penanganannya seperti apa ini Pak? Pada Pak ini ya, Pak Akil. Ya, mungkin biasanya kan begini. Kita memang selama ini masih terus melakukan sosialisasi. Artinya begini, setiap kita melakukan upaya penindakan itu, terkadang kita tidak selalu menggembok rodanya. Kita juga menempelkan stiker. Artinya kita memberikan peringatan bahwa kendaraan tersebut melanggar rambu larangan parkir, larangan berhenti, atau parkir sembarangan. Nah, itu tindakan yang paling ringan yang kita berikan. Nah, ada juga nanti di saat lain waktu kalau kita anggap pelanggarannya itu sudah berulang-ulang di tempat yang sama, maka kita lakukan tindakan gembok roda ya, bersama dengan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dan juga Ditlantas Polda Aceh. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita akan istirahat dulu sebentar ya, dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Minum dulu nih Pak.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show dan saya akan lanjutkan lagi bincang-bincang santai kita mengenai pengawasan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dan di sini bersama kabit-kabit dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, ada dari Kabit Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan di Subkota Banda Aceh, dan ada Kabit Lalu Lintas dan Angkutan Darat. Nah, tadi masing-masing sudah menjelaskan tupoksinya ini, ya, punya cara kerja sendiri, punya tujuan sendiri, ya. Nah, tapi ketika kita kembali lagi ke masyarakat, ke lapangan ini ya, tetap saja tadi adanya beberapa pelanggaran yang terjadi. Nah, ini akan ditindak oleh Pak Akil sendiri nih Pak ya. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa kita baru selesai Idul Fitri dan sebelumnya juga kita masuki bulan Ramadan ya, bulan puasa, dimana kalau di masyarakat kita di Indonesia termasuk di Aceh itu kebiasaan budaya menjajakan takjil. Nah, ini kan juga mereka di pinggir-pinggir jalan. Nah, lagi-lagi nih tugas dari Bapak Dishub nih Pak. Nah, ceritanya agar tertib lalu lintas, pengendara bisa menggunakan jalan dengan baik, pedagang juga tidak terhambat, pembeli juga tidak terhambat. Mungkin apa ini yang sudah dilakukan kemarin di bulan Ramadan kemarin oleh pihak Dishub Kota Banda Aceh sendiri ini Pak? Untuk bulan Ramadan kemarin ya seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kita menempatkan lebih kurang mungkin 70 personel di masing-masing titik kuliner. Ya, fungsinya adalah untuk mengatur dan mengantisipasi terjadinya kemacetan barangkali atau terjadinya hambatan lalu lintas. Jadi tiap-tiap simpang yang ada titik kuliner itu kita tempatkan petugas. Seperti tadi kita sebutkan di simpang Punge barangkali kita taruh petugas, di Garuda, ex Garuda kita taruh petugas, kemudian di Jalan Syahkola kita taruh petugas. Ya, fungsinya itulah untuk mengatur, menata bagaimana para pengunjung tadi memarkirkan kendaraannya sehingga kendaraannya bisa terparkir dengan rapi, pengunjungnya bisa dengan mudah belanja di pasar-pasar kuliner. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk setelah selesai Ramadan, kita juga berupaya untuk membenahi kembali terutama tempat-tempat yang memang jadi pusat kuliner di saat Ramadan. Itu mungkin masih ada rak-rak jualan yang memang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan itu kita berikan imbauan kepada pemiliknya untuk segera memindahkan, jangan di badan jalan lagi, karena kegiatan kuliner sudah selesai dan itu sudah kita lakukan juga sebagai upaya kita antisipasi supaya lalu lintas itu tertib dan lancar. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kemacetan selama bulan suci Ramadan. Nah, juga di malam hari juga kita bekerja sama dengan Satlantas Polresta Banda Aceh, khususnya di malam H-7 menjelang Idul Fitri itu malam kan pusat perbelanjaan kita kan padat dikunjungi. Apalagi sejak ada musibah di pusat perbelanjaan Suju ya, barangkali pusat perbelanjaan shopping center Pasar Aceh, kemudian Plaza Aceh, Matahari, itu mungkin lebih terkonsentrasi masyarakat ke tempat-tempat itu. Nah, di situ juga kita tempatkan petugas sampai di pukul 00 itu kita tempatkan petugas. Pada saat lalu lintasnya sudah mulai renggang baru kita selesai bertugas. Itu kita lakukan H-7 sampai malam Idul Fitri. Nah, akhirnya memang ada dilakukan pengawasan ini Pak ya, di bulan Ramadan ada, di menjelang Idul Fitri juga ada. Nah, tapi ini juga terkait dengan fungsinya. Ternyata juga di sini di Sub Kota Banda Aceh menggandeng pihak di lantas ini Pak. Nah, mungkin hubungan sinergi kerjanya seperti apa ini Pak dengan di lantas sendiri? Terima kasih Bu. Alhamdulillah untuk tahun ini semenjak mungkin ya saya karena kebetulan baru. Alhamdulillah dari pertama kita bulan Ramadan sampai H-7 sebelum Hari Raya, Alhamdulillah kita mendapatkan support yang paling besar dari pihak Lantas Polresta Banda Aceh. Itu alhamdulillah kita tanpa ada surat, kita cuma modal koordinasi lewat WA saja, tapi dukungan yang mengalir ke kita itu betul-betul memang support yang menjadi penyemangat bagi kami di Sub.
karena nggak semua fungsi yang ada di jalan itu bisa kami kerjakan melalui Dinas Perhubungan. Jadi dari H7, H-7, Kasat Lantas langsung turun ke lapangan, menyupport kami, memberikan personil, mendukung dalam kelancaran, menutup jalan sampai malam pembersihan. Di malam hari raya besok salat Idul Fitri, Jalan Ponorogo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu langsung kita tutup di jam 12 untuk pembersihan oleh Dinas Kebersihan, supaya pelaksanaan salat Idul Fitri paginya lebih nyaman bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Oke, terlaksana kemarin Pak ya dengan Alhamdulillah. sangat efisien dan sangat efektif ya, sehingga ibadah dilakukan juga nyaman ya, dan masyarakat Kota Banda Aceh juga bisa merasakan menggunakan jalan untuk fungsi-fungsi yang lainnya juga ternyata menghadapi untuk Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, tadi di Lantas juga banyak membantu. Nah, tadi kan kita bicara tentang ada sisi room ini Pak ya, kalau dari Dishub sendiri ini. Betul. Apa sih itu Pak sisi room itu sendiri? Sisi room itu pusat kontrol yang terintegrasi dengan ATCS yang ada di kaki persimpangan yang ada di Banda Aceh. Misalnya kita kaki persimpangan trafik lampu merah itu misalnya ada di Simpang 4, di Simpang 3, di Simpang Dodik, di Simpang Ketapang, di Simpang 5, itu semua bisa diakses karena ATCS-nya terintegrasi ke ruang sisi room yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, jadi kami bisa melihat, memantau dan merekam aktivitas masyarakat yang terlibat di semua kaki persimpangan traffic control itu secara menerus selama 24 jam. Jadi apapun kejadian di kaki persimpangan, misalnya ada laka lantas, ada begal, kami bisa memberikan data kepada dinas terkait untuk penanganannya. Oke, nah itu fungsi dari sisi room itu Pak ya, merekam semua aktivitas berkendara masyarakat yang dititipkan di kaki-kaki traffic light ini. Iya, traffic light. Ya, di setiap persimpangan yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, sering digunakan jika ada misalnya pelanggaran lalu lintas, laka lantas. Termasuk menegur. Menegur kendaraan roda 4 mungkin menginjak lokasi yang memang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2. Ya mungkin kita hari ini saya menyampaikan kepada tim yang ada di ruang kontrol, mungkin yang kita memberikan aba-aba itu Pak ya, tiba-tiba ada keluar suara gitu ya. Kita nggak menegur, mungkin itu langsung dari dishub. Iya, langsung itu nggak dalam bentuk rekaman, itu langsung personal. Jadi cuman kita mungkin bahasanya karena kita kearifan lokal secara Islam, mungkin kita nggak buat kayak Bandung, kita nggak buat kayak Surabaya, mungkin negurnya secara mental atau apalah, karena kita masih melihat kearifan lokal kita. Kita bumi syariah Islam, kita mungkin menegur ya secara pantas lah. Baik, ya jadi jangan sampai ditegur ini Pak ya, melalui suara ataupun voice yang keluar ya, karena memang dipantau langsung ya Pak ya. Oke, nah sebenarnya jadi keunikan sendiri juga ya saat menunggu traffic light menuju ke lampu hijau ada aba-aba ya, ada peringatan-peringatan ya. Tapi kalau diaktifkan juga tidak masalah sepertinya ini Pak ya. Di Banda Aceh. Aktif, dengan Banda Aceh aktif. Tapi dengan ketentuan-ketentuan masih melihat kearifan lokalnya di sini. Oke. Nah, tapi juga kalau kita bicara tentang CCTV ataupun sisi room, tadi kalau untuk di Lantas ini tuh punya etle nih Pak ya. Mungkin sedikit perbedaannya apa ini? Sebenarnya fungsinya sama, cuman etle ini dia lebih ke tilang elektronik. Tilang elektronik. Nah, memang hari ini kita belum berlaku. Ada kemarin uji coba yang dilakukan pihak Dirlantas yang menyasarnya semua mungkin lebih fokus ke kendaraan dinas. Mungkin dalam tahap uji coba sistem tilangnya, pengiriman suratnya sampai ke penggunanya. Nah, jadi hampir sampai hari ini juga Pak Dirlantas juga sudah menyampaikan bahwa untuk plat putih sendiri yang memang diperuntukkan untuk tilang etle juga, betul, itu juga belum berlaku ketetapannya, biarpun Perpol nomor 7 tahun 2022 sudah dikeluarkan, tapi mungkin sosialisasi dari pihak Korlantas belum melakukan. Jadi mungkin
pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan. Oke, belum bisa dilaksanakan Iya. untuk menggunakan plat putih, Putih, ya iya. di kendaraan Anda. Iya. Jadi hati-hati ini ya, Iya. jangan itu kan informasi yang juga sedang viral yang juga semua disebarkan ya melalui Betul. media sosial Iya, ya. betul. Nah, tapi kalau ada yang beberapa masyarakat kita menggunakan plat putih itu nanti pelanggarannya langsung ke pihak kepolisian. Pihak lantas. Di Pihak lantas kepolisian ya, lantas bukan lah. dari pihak Dishub Nah. ini ya. Baik. Nah, berarti kalau dari Pak Akil dalam bentuk sanksi-sanksi yang diberikan ataupun peneguran itu seperti apa ini Pak, langkah-langkah jika ada masyarakat yang mungkin yang melanggar rambu-rambu lalu lintas tadi? Ya, seperti biasa kita memberikan sanksi berupa stiker ya. Itu sanksi yang teringan. Kita menempelkan stiker Di kendaraan tersebut. kendaraannya, di kaca depannya, Ya. yang isinya bahwa Anda melanggar rambu larangan parkir. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan tindakan gembok roda. Oke, gembok roda. Ya, gembok roda. Nah, supaya ada efek jerah lah bagi si Ya. pelanggar tadi. Selanjutnya nanti proses penilangannya dilakukan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas dari Polresta Banda Aceh melalui aplikasi e-tilang. Oke. Itu khusus untuk kendaraan umum yang melanggar rambu larangan parkir. Apabila nanti dia dalam proses pemeriksaan ternyata kirnya tidak berlaku lagi atau kirnya sudah kadaluarsa, maka Itu dari untuk kendaraan angkutan tadi Pak ya? untuk kendaraan angkutan barang dan penumpang dan umum penumpang umum. atau kendaraan wajib uji. Sedangkan kendaraan umum dan pribadi kan tidak wajib Ya, kir. baik. Itu hanya kendaraan angkutan barang dan penumpang umum. Itu kan kita proses juga secara proses pelanggaran lalu lintas. Ada yang kita kirimkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan sidang pelanggaran lalu lintas. Itu khusus tapi untuk mobil angkutan barang dan angkutan penumpang umum. Kalau angkutan penumpang umum biasanya dia menaikkan menurunkan penumpang tidak di terminal. Dia nanti berhenti di satu tempat, kemudian dia mengambil penumpang ataupun dia menurunkan penumpang. Nah, itu kalau tertangkap tangan oleh petugas maka juga akan ditindak. Mungkin itulah upaya-upaya kita dari bidang pembinaan dan pengawasan untuk menertibkan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Selain itu juga kita lakukan sosialisasi. Iya. Sosialisasi itu kita lakukan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Sekolah yang Sasarannya sekolah nih Pak ya? sasarannya untuk saat ini yang sudah kita lakukan di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama itu karena kita beranggapan anak-anak kita generasi muda ini nantinya mereka akan menjadi pengemudi baru atau calon-calon pengemudi baru. Dan tentunya ini kan penting. Ini Ya. penting untuk kita cerdaskan mereka, kita berikan masukan kepada mereka bahwa membawa kendaraan itu harus memperhatikan keselamatan. Baik. Karena keselamatan itulah yang paling penting dalam berkendaraan itu. Nah, mungkin dalam semua aspek yang namanya keselamatan itu kan yang utama. Ya, Ya. betul. Mungkin kita harus membiasakan itu. Kalau kita udah menganggap keselamatan itu nomor satu, maka mungkin semuanya akan patuh. Iya. Patuh berlalu lintas, patuh berkendaraan. Jadi kita lakukan upaya-upaya dini melalui anak-anak usia sekolah tadi. Sekolah menengah pertama. Nah, mungkin itu yang sudah kita lakukan untuk bidang pembinaan dan pengawasan. Rasa demikian. Ya, jadi sasarannya itu adalah tadi siswa sekolah. Ya, siswa sekolah. Oke, memang di usia sekolah itu juga sangat labil nih Pak ya, apalagi berkendara ya. Nah, dan mereka kan calon pengemudi yang Calon akan datang. pengemudi yang akan Begitu dia datang. genap 17 tahun, Baik. maka dia udah dibolehkan membuat surat izin mengemudi. Tentunya ini kan masa-masa remaja ini kan masa-masa yang paling riskan ya. Iya. Dari segi mungkin keakuannya, dari segi mungkin Betul. mental psikologinya. Betul. Iya. Ya kan, anak mulai besar lah kan. Nah, Masih mereka ingin harus menang sendiri. harus ya dengan segala aspek psikologisnya, maka kita selalu berupaya memberikan masukan atau motivasi kepada adik-adik kita itu agar bisa lebih tenang, lebih tenang, saya lebih dia lebih santai dalam berpikir, dalam karakter, terutama kalau dia lagi mengemudikan kendaraan. Baik. Nah, itulah kita selalu kasih masukan bahwa penting sekali. Mungkin kita juga selalu taruh spanduk itu. Tapi kalau kita lihat ada spanduk yang bunyinya kadang-kadang ada nada-nada yang
nyentrik ya. Nah, misalnya contohnya satu, kita sering tengok di Google tuh, jatuh cinta tidak seingin jatuh di aspal kan begitu. Benar. Itu terinspirasi dari mana nih Pak bahasa-bahasa Ini seperti sebenarnya itu? bahasa-bahasa pasaran yang tujuannya untuk sosialisasi. Kalau kita pakai bahasa Undang-Undang 22 2009 mungkin kan agak lebih kaku ya. Bahasa undang-undang kan tegas ya kan. Tapi kalau kita tambahin dengan bahasa-bahasa yang memang Bahasa agak kekinian, gitu, agak kelucu-lucuan, agak ya kan. Nah, ya macam-macam kita buat komunikasi dengan Contoh Rosi aja jatuh, apalagi kamu. Nah ini menarik ya. Bahasa-bahasa begitulah yang kita Jadi tampilkan. sebenarnya dari bahasa undang-undang itu yang sudah dibakukan, tapi dibuat dalam bentuk bahasa sehari-hari agar masyarakat lebih paham, ataupun lebih wah bener juga nih ya, gitu ya. Agak ada lucunya gitu ya, menggelitik ya, tapi juga oh ya bener juga ini ya. Nah itu kita sering jumpai mungkin di kalau ke arah-arah Jalan Selawat juga banyak gitu Pak ya. Jadi pihak kepolisian juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Bisa juga dalam bahasa daerah, ya kan kita kasih nasihat. Kita kasih nasihat untuk sayangi diri, sayangi orang tua, sayangi keluarga. Itu kan salah satu upaya-upaya kita terus menerus cara memberikan sosialisasi. Oke, jadi sosialisasi dilakukan itu tadi ada langsung ke sekolah-sekolah, sasarannya siswa menengah ya, menengah pertama, dan kemudian juga ada sosialisasi melalui spanduk-spanduk yang bahasanya itu sangat nyentrik tadi Pak ya. Oke, pemirsa kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan saya masih dua narasumber saya, Bapak-bapak dari Disub Kota Banda Aceh yang masih setia menemani ya ngobrol santai ini. Dan ini juga sudah segmen terakhir ya, kita akan tanya apa sih pesan-pesannya. Tapi sebelum itu saya juga tadi sudah tanya sama Pak Akil bahwa adanya pengawas lalu lintas tentunya kita memberikan juga sosialisasi. Ada program-program dari masing-masing kabid bagaimana menyampaikan kepada masyarakat. Jadi dari Pak Akil dari bidang kabid pengawasan itu memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian dalam bentuk spanduk-spanduk. Nah, kalau Pak Mukhlizal sendiri itu mengenai rambu-rambu itu sosialisasi apa sih yang bisa diberikan, itu seperti apa Pak? Ya, makasih Bu. Kalau di bidang LLAJ, sosialisasi yang kami buat itu lebih ke elektronik. Dalam bentuk voice ataupun dalam bentuk running tag yang ada di persimpangan-persimpangan. Dan kami juga mendukung dalam hal ini bidang pengawasan dalam hal pelaksanaan. Nantinya mungkin ada sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, sekolah menengah, karena memang mereka lagi remaja untuk datang ke dewasa. Itu nanti di bidang kami itu banyak mungkin pemateri-pemateri juga yang akan menyupport bidang pengawasan. Karena memang hari ini fungsi koordinasi mungkin ada di kita, karena kita memang bidang lalu lintas dan angkutan, mungkin dari pihak Dirlantas, dari pihak Dinas Perhubungan Balai yang di bawah kementerian. Karena memang hari ini jalan yang ada di Banda Aceh itu ada tiga yang punya. Baik. Tiga yang punya. Tiga yang punya. Satu jalan yang memang kepunyaan kota, ada jalan yang wewenangnya di bawahnya provinsi, ada jalan yang memang kita sering lihat marka warna kuning, itu wewenangnya ada di pusat. Jadi ya memang fungsi kami berkoordinasi, itulah tim yang akan kami menyupport bidang pengawasan dalam hal sosialisasi. Oke, itu sosialisasi juga terus dilakukan baik dari lembaga-lembaga pendidikan dan yang lainnya. Tapi yang menarik tadi ini langsung di lapangan melalui voice tadi ini Pak ya. Saya ingin dong Pak sekali main ke ruangan apa namanya ini Pak ya? Sisi room. Sisi room ya, ruangan sisi room yang langsung terpasang kamera, kemudian ada layar. Iya, betul. Ya, kita bisa melihat langsung ya Pak, melihat langsung di setiap persimpangan. Maka ketika ada peringatan-peringatan itu yang langsung diberikan. Betul. Ini sosialisasi langsung di lapangan, langsung di tempat kejadian ini Pak ya. Jadi juga sangat menarik sekali ya. Jadi masyarakat kalau misalnya ada yang salah langsung ditegur ya, langsung ditegur dan langsung oh iya saya salah, oh ya
dan apa yang harus dilakukan. Dan juga tadi ada dalam bentuk running text ya, beberapa traffic yang punya running text itu itu juga sesuai dengan apa ya, sepertinya saya pernah baca Kota Banda Aceh kemarin tuh Pak ya, sesuai konten lah, sesuai dengan konten ya, selama Idul Fitri, selama menjalankan ibadah puasa ya, ini juga hal-hal yang bisa menggunakan teknologi tapi juga bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat ya. Baik, saya mau minta juga nih sedikit nih pesan kepada pemirsa kita di rumah terkait bagaimana sih kita harus menggunakan lalu lintas, sementara Bapak dari fungsi pengawasan sendiri, dan apa yang ingin disampaikan? Silakan dulu Pak Akil. Ya baik, terima kasih. Ya, kita dari Dinas Perhubungan, ya, kita mengimbau lah kepada semua pengendara baik remaja maupun pengendara yang dewasa agar sama-sama menjaga dan memperhatikan keselamatan di jalan. Kenapa? Karena itu demi keselamatan, demi kemaslahatan kita bersama. Kita tahu Kota Banda Aceh usia sudah 800 tahun dan jalan-jalan di Kota Banda Aceh itu adalah jalan-jalan lama. Kota Banda Aceh adalah kota tua, jadi kita tidak akan mungkin lagi untuk memperlebar jalan. Tapi yang bisa kita usahakan saat ini adalah semua kita berperan andil dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh. Belajarlah mentaati peraturan lalu lintas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Mufrizal, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah juga nih Pak, sebagai pesan, sebagai pembelajaran juga untuk kita? Ya, makasih. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam hal ini bidang LLAJ, kami hanya menghimbau kepada masyarakat Kota Banda Aceh, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang sudah kita pasang. Karena rambu-rambu yang kita pasang itu, percayalah bahwa untuk rambu itu bukan untuk kami, rambu itu untuk masyarakat Kota Banda Aceh, untuk keselamatan masyarakat Banda Aceh. Mungkin banyak hari ini kita lihat waterbari yang kami buat pembatas di jalan dibuka oleh masyarakat. Mungkin hari ini orang lain yang akan menjadi korban karena kita membuka waterbari. Siapa tahu ke depan kita yang akan menjadi korban. Maka di saat kita mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang oleh Dinas Perhubungan, ingatlah bahwa rambu-rambu itu bukan untuk kepentingan Dinas Perhubungan dan pemerintah Kota Banda Aceh, tapi rambu-rambu itu untuk kepentingan masyarakat luas, untuk keselamatan masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh maupun penduduk yang datang ke Banda Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Semoga yang kita sampaikan hari ini bersama Dishub Kota Banda Aceh ya dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal ya, menertibkan lalu lintas, melakukan pengawasan ya, dan masyarakat Kota Banda Aceh juga masyarakat di luar Kota Banda Aceh menghuni Banda Aceh juga sudah selayaknya bijak ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, saya Feni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.